Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa manihtada. Amma ba'd. Pertama dan paling utama, tiada kata yang pantas untuk senantiasa kita ungkapkan kecuali puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melafazkan kalimat hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beruntaikan salam, semoga Allah sampaikan keharibaan putra Abdullah, buah hati Aminah kekasih Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari Majelis Studi Dakwah Terapan yang mengulas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat diterapkan dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari. Silakan berkunjung ke channel saya, Ustadz Arifin Purba Official. Sudah banyak video yang kami upload. Tapi bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe, like and share, ditunggu dan itu gratis. Kami ucapkan jazakumullahu khair. Informasi yang kedua, mungkin ada yang ingin berangkat umroh dengan kami. Kami akan berangkat umroh dengan nama Umroh Munajat. Sambil ibadah, insya Allah qabul hajat. Yang belum punya pasangan, yang belum punya jodoh, yang belum punya keturunan, atau permasalahan penyakit medis dan medis, insya Allah nanti sambil umroh kita bisa berdoa di sana dan akan kami bimbing. Hubungin nomor yang tertera di dalam brosur ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Melalui mimbar yang sangat mulia ini, saya selaku khatib tidak jemu-jemunya untuk senantiasa berwasiat bil khusus kepada diri dan keluarga saya, juga kepada jamaah sekalian. Mari kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jiwa yang terjajah dan jiwa yang merdeka, inilah tema yang akan saya sajikan pada kesempatan khutbah yang mulia ini. Jiwa itu ada yang terjajah, terbelenggu, dan ada yang merdeka. Nah, bagaimana penjelasannya? Mari sama-sama kita ikuti uraian khutbah Jumat berikut ini. Apa itu jiwa? Dalam bahasa Al-Quran,
jiwa itu disebut dengan nafsun. Nafsu. Nah, di masyarakat kita salah kaprah kadang-kadang. Misalnya ada orang makan banyak, piringnya penuh. Lalu kawannya bilang, kau makannya nafsu kali. Nah, itu bukan nafsu, itu hawa. Dibawa nanti oleh setan, nempel ke nafsu, menjadi hawa nafsu. Jadi nafsu itu jiwa, sukma, karakter, mental, kepribadian, diri, nafas, nyawa yang sedang bicara dalam kolbu. Itu jiwa. Jiwa inilah nanti yang akan mengalami sakaratul maut. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa, setiap diri pasti akan mengalami sakaratul maut. Gak percaya? Tunggu tanggal mainnya. Pasti kita akan mengalami. Nah, kemudian setelah dia sakaratul maut, keluar dari jasad, kemana jiwa ini? Masuk ke alam barzakh. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sehingga apabila datang kepada salah seorang di antara mereka manusia itu sakaratul maut kemudian mati, maka jiwanya itu berkata, ya Rabb, kembalikan aku ke dunia sebentar saja, pasti aku akan beramal soleh yang selama ini aku tinggalkan. Kata Allah, itu omong kosongmu belaka. Di belakangmu ada barzakh, ada dinding, ada tembok, sampai nanti hari berbangkit. Nah, jadi jiwa kita itu masuk ke alam barzakh. Lalu summa ilaina turja'un, kemudian kamu dikembalikan kepadaku. Yang kembali kepada Allah itu apa? Yang kembali kepada Allah adalah ruh kita. Beda jiwa sama ruh. Ruh itu kembali kepada Allah. Kenapa? Karena tadinya ditiupkan. Wa nafakhtu fihi mir ruhi. Ketika jabang bayi umur 4 bulan, kita sudah ada jiwa, tapi belum ada ruh. Allah tiupkan ruh, maka ruh itu kembali. Jadi yang mendapat azab, mendapat nikmat di alam barzakh itu jiwa. Yang perlu didoakan itu jiwa. Bukan ila ruh, tapi ila nafs. Itu kajiannya. Yang gentayangan itu apa, Ustaz? Apakah ada arwah gentayangan? Atau kesurupan? Ruh si pulang? Itu bukan ruh, itu korin kita. Jadi kita punya korin. Itu yang gentayangan itu. Yang kata orang-orang hantunya si pulang. Itu korin. Jadi kita punya korin, punya jiwa, punya ruh. Dalam ini ngaji harus saya sampaikan. Kenapa? Sudah akhir zaman. Baik, jiwa kita ini, dalam diri kita ini, ada yang masih terjajah, terkungkung dia. Tapi ada yang sudah merdeka. Yang terjajah itu namanya jiwa amarah. Jadi Allah berfirman, wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la amaratum bisu illa ma rahima rabbi
inna rabbi ghafurur rahim. Surah Yusuf ayat 53. Sejarah Nabi Yusuf ketika digoda oleh Zulaikha. Kata Nabi Yusuf, seandainya jiwaku ini tidak dirahmati oleh Tuhanku, pasti aku tergoda oleh godaan Zulaikha. Kenapa? Jiwa itu cenderung menyuruh kepada kejahatan. Itu namanya jiwa amarah, suka marah-marah, berbuat maksiat, tidak ada penyesalan. Korupsi dianggap prestasi. Meninggalkan perintah Allah tenang-tenang saja. Itu namanya jiwanya amarah, masih terjajah. Nah, kedua adalah jiwa mulhamah, nafsu mulhamah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jiwa yang selalu bimbang, nggak ada ketenangan, itu masih terjajah. Nah, oleh karena itu hamba-hamba Allah, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana letak jiwa itu dalam diri kita? Mari kita lihat. Letaknya itu ada di dalam kolbu. Kolbu itu secara fisik adalah jantung, bukan hati. Kalau hati itu liver, jantung dia, kayak jantung pisang itu, secara fisik. Nah, di dalam jantung itulah ada wadah. Nah, kolbu yang berupa wadah itu ada 3 lapis. Ada lapis luar, namanya as-sudur. Ada lapis tengah, namanya al-fuad. Ada lapis paling dalam, namanya al-absor. Jiwa kita berada di lapisan tengah, di fuad. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 36, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran kalian, penglihatan kalian, dan fuad kalian. Disebutkan fuad, maksudnya yang ada di dalam fuad, yaitu jiwa, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak. Begitu orang itu mati, masuk ke alam barzakh, ditanya di sana nanti, kata Allah, kenapa kamu datang dulu ke dunia dalam keadaan fitrah, suci, bersih, kok kamu sekarang pulang dalam keadaan kotor? Ngapain aja kau di muka bumi? Datang ruh dari belakang menjawab, dia terjajah ya Allah, terjajah dia. Dia tidak mau membebaskan dirinya. Dia biarkan jiwanya kotor. Nah, kalau begitu ya sudah, masuklah kamu ke alam barzakh itu, rasakanlah sampai ke akhirat. Nggak percaya, tunggu tanggal mainnya, pasti itu. Cuman digaibkan oleh Allah, maka diterangkan dalam Quran dan Sunnah. Nah, ada 5 yang menjajah jiwa kita, dan 5-5-nya ini berada di sudur, di lapisan luar. Makanya kata Allah, innallaha alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Maha tahu apa-apa yang ada dalam sudur. Lapisan luar ada 5, dan ini adalah penjajah-penjajah jiwa. Yang pertama adalah asyaiton. Makanya kan kita sering baca Quran dalam surah An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Syaitan itu selalu memberikan was-was, bisikan-bisikan buruk di dalam sudur manusia, yang dibisikkan kepada jiwa manusia yang berada dalam fuad. Sikap bleh, ambil, mumpul. Itu kerjaan setan. Itulah penjajah pertama. Setan selalu dia membisik-bisikkan, menyuruh kepada kejahatan, menyuruh kepada kemungkaran, kemaksiatan, tidak mau taat kepada perintah Allah. Lalu bagaimana caranya memerdekakan jiwa kita dari penjajah setan ini? Allah berikan tuntunannya di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-200. Apa kata Allah?
wa imma yanza'unnaka minasyaiton nazg. Apabila syaitan menggoda jiwamu dengan satu godaan, fasta'in billah, maka berlindunglah kepada Allah. Maksudnya bagaimana? Baca ta'awuz, pegang dada sebelah kiri, baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung denganmu ya Rabb dari setan yang terkutuk itu. Jiwain itu bacaan, selalu wiridkan itu. Baca ta'awuz, pegang dada kiri kita. Karena kalbu kita itu terletak 2 jari di bawah dada kita ini, buah dada kita ini. Di situ letak kalbu itu. Di situlah letak jiwa itu. Baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tidak cukup sekali, berkali-kali. Nah, itu cara memerdekakan jiwa dari godaan syaitan. Itu penjajah pertama. Penjajah kedua yang berada dalam sudur adalah hawa. Hawa. Kemudian ego. Kemudian hubbud dunia wa karahiyatul maut. Apa itu hawa? Hawa itu adalah keinginan-keinginan yang tidak terkendali oleh syariat. Liar dia, dibawa oleh setan sebagai senjata, masuk kepada jiwa, nempel ke nafsu, menjadi hawa nafsu. Itu sekitar perut. Yang di bawah perut namanya syahwat, dibawa oleh setan, nempel ke nafsu, menjadi nafsu syahwat. Kalau semakin liar, menjadi nafsu bejat. Kemudian hubbud dunia, cinta dunia, dibawa oleh setan, nempel ke jiwa, nafsu kita menjadi hubbud dunia, cinta dunia. Kalau sudah cinta dunia, ujung-ujungnya takut mati. Ciri-ciri cinta dunia jiwa itu sudah terjajah dengan dunia. Dia punya motor atau mobil di parkiran, kemudian diserempet, bergaris, marahnya luar biasa. Siapa ini yang sudah nyerempet mobil saya? Enggak tahu ya, ini harganya mahal, tahu? Marah luar biasa. Tandanya jiwanya terjajah dengan dunia. Nah, kalau sudah merdeka, tenang aja deh, wajar nama di parkiran. Orang enggak kadang-kadang hilap bagaimana, ya sudahlah. Bisa kok kita poles nanti. Walaupun mau enggak lecet, taruh dalam rumah, redongin. Selesai. Tersiksa oleh dunia. Kenapa? Makanya kata Imam Asy-Syafi'i, perhatikan ini. Letakkan dunia di tanganmu. Letakkan akhirat di jiwamu. Letakkan kematian di pelupuk matamu. Jangan kau letakkan dunia di jiwamu, tersiksa kamu karena. Tapi kalau di tangan, gampang dilepas. Kalau akhirat, wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik dari dunia. Itu Imam Syafi'i. Ini dalam ini penting ini, jiwa ini. Nah, makanya kata Allah disebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Naji'at, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang betul-betul takut terhadap ketinggian Rabb, kemahagungan Tuhan, dan orang-orang yang mampu menahan jiwanya dari hawa, dia kendalikan, dia merdekakan jiwanya dari hawa, hubbud dunia, maka surgalah tempat kembalinya. Merdekakan diri kita dengan hawa, dengan dunia semuanya. Nah, bagaimana caranya? Mengikuti sunnah Nabi, memahami dan menjiwai seluruh syariat Islam, belajar Islam, kuasai ilmu itu semua. Maka sebutkan kaitan dengan perut ini, apa kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Bukhari? Al-mu'minu ya'kulu fi mi'an wahidin. Orang mukmin itu kalau makan
memenuhi satu usus perutnya. Wal kafiru yakulu fi sab'atin am'ain. Tetapi orang kafir kalau makan memenuhi 7 usus dalam perutnya. Coba kita perhatikan kalau kita makan, wenyangnya luar biasa. Itu makanya kata Nabi itu, kendalikan hawa kamu. Makan itu cukup untuk 1 usus. Kalau orang tidak beriman, dia makan 7 usus dalam perutnya penuh semua. Ada nasi, ada jengkol, ada sirup penuh, apalagi buka puasa. Nah, itu belum beriman kata Nabi. Kendalikan jiwamu, dirimu. Dari 7 usus itu isi 1 aja, yang 6 kosongin. Dan tambah doa. Ini doanya ini. Rasulullah SAW mengajarkan doa agar hawa kita terkendali, jiwa kita bebas dari hawa. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Allahumma inni a'udzubika min munkaril akhlaq wal a'mal wal ahwa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan akhlak, keburukan amal, dan keburukan hawa. Sering-sering baca doa ini. Adapun penjajah yang ketiga, yaitu bintik-bintik hitam akibat dosa. Disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, innal abda idza akhta'a khati'atan. Sesungguhnya seorang hamba apabila melakukan satu dosa, maka Allah jadikan 1 titik dalam sudurnya. 2 dosa, 2 titik hitam. 1000 dosa, sudurnya itu hitam semua. Kalau sudah sudurnya hitam, maka bintik-bintik hitam itu meleleh, masuk ke fuad, nempel ke jiwa, jiwanya pun akhirnya kotor, hitam. Dan kalau jiwanya hitam, wajahnya jelek, tidak ada cahaya. Ini maaf ini, coba aja tengok itu, orang Batak itu orang coket, wajahnya jelek. Tapi orang Batak yang sudah Islam, wajahnya bercahaya. Ini bercahaya semua, walaupun masih ada sedikit bintik-bintik hitam saya tengok. Harus dibersihkan. Bagaimana membersihnya kata Nabi? Fa idza huwa naza'. Apabila orang itu sadar akan dosanya, wastaghfara, lalu minta istighfar kepada Allah, thumma taba, lalu bertaubat, sukila qalbuh, lalu Allah bersihkan lagi jiwanya, terang wajahnya. Jadi sering-sering muhasabah, sadari dosa, istighfar kepada Allah, bertaubat dengan taubatan nasuha. Sudah saya jelaskan dalam YouTube saya, Ustadz Arifin Purba Official. Silahkan. Itulah penjajah yang keempat, dosa-dosa, banyak sekali dosa. Nah, yang kelima, yang keempat sekarang adalah penyakit-penyakit kolbu. Ini juga penjajah. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marado. Di dalam kolbu mereka banyak penyakit. Karena tidak dibersihkan, tidak dibebaskan jiwanya, Allah tambah penyakit-penyakit itu. Akhirnya bagi mereka azab yang pedih dengan apa yang mereka dustakan. Apa penyakit-penyakit kolbu? Yang paling besar adalah asyirku billah, mempersekutukan Allah. Itu penyakit kolbu itu, syirik. Bagaimana cara membersihkan jiwa kita, memerdekakan jiwa kita dari syirik? Tanamkan tauhid. Belajarlah akidah. Akidah itu untuk orang muslim. Setelah mantap, belajarlah iman. Iman itu untuk orang mukmin. Setelah mantap, belajarlah tauhid. Tauhid itu untuk orang muttaqin. Cuman selama ini campur aduk semua. Beda akidah, beda iman, beda tauhid, beda. Pelajarin itu, pahami, amalkan. Bersih jiwa kita dari syirik. Lalu penyakit yang lain banyak, riya. Riya itu pamer atau sum'ah, pengen kesohor. Apa obatnya riya? Tanamkan ikhlas. Rujud, bangga, kelompok kami paling benar, yang lain sesat. Kami yang masuk surga, wujud, hati-hati. Itu penyakit itu. Penyakit wujud itu. Kami yang paling sunnah, yang lain bid'ah. Kami yang paling benar, yang lain sesat. Itu namanya ujub, penyakit.
Obatnya apa? Obatnya adalah tawadhu. Atau syukur, banyak-banyak bersyukur. Baru yang paling tinggi penyakit itu adalah takabur. Takabur itu menolak kebenaran. Kamu apaan? Saya dong. Kamu nggak ada apa-apanya. Takabur, dia sombong dia. Obatin itu, usir itu dengan apa? Dengan tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, penjajah yang kelima adalah jin korin. Jin korin itu penjajah yang kelima. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, hadis Imam Muslim, "Ma minkum min ahadin illa wa qad ukila bihi qorinuhu minal jinni." Tidaklah ada salah seorang di antara kalian semenjak lahir kecuali Allah sertakan jin korin untuk menggoda kalian. Langsung sahabat bertanya, "Wa iyyaka ya Rasulullah, apakah engkau juga punya jin korin ya Rasulullah?" Rasul menjawab, "Wa iyaya, aku pun punya. Tapi aku ditolong oleh Allah. Jin korinku dimasukkan Islam oleh Allah, tidak menyuruh aku kecuali yang baik-baik." Sahabat terdiam. Lalu bagaimana dengan kami ya Rasul? Jin korin kami itu bagaimana, yang gentayangan tadi itu? Maka kata Nabi dalam hadis lain disebutkan, "Innali syaitani lammatun." Sesungguhnya setan itu mempunyai bisikan-bisikan di ibni Adam, untuk anak cucu Adam. Wal malaikatu lammatun, tapi malaikat juga punya bisikan. Jadi dalam jiwa kita ini ada bisikan korin, ada bisikan malaikat. Bisikan korin adalah membisikkan segala sesuatu kejahatan dan segala sesuatu kedustaan, kebohongan. Itu bisikan daripada korin. Adapun bisikan malaikat itu adalah bisikan kepada kejujuran dan kebenaran. Itulah malaikat. Makanya ada istilahnya, tanyakan hati kecilmu. Masalahnya kita jarang silaturahim dengan malaikat yang ada dalam sudur kita. Dalam absar kita jarang kita silaturahim. Makanya kita kadang-kadang nggak kenal kita diri kita, nggak kenal kita jiwa kita, nggak kenal kita malaikat kita, dikuasai oleh syaitan, oleh segala macam penjajah tadi. Ini masih panjang perjuangan kita. Tapi walaupun begitu, mari sama-sama kita belajar dan belajar terus. Silakan buka di YouTube saya, insya Allah itu saya beberkan dalam bentuk PowerPoint. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan keluarga kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li walidayya wa li walidaykum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammadin wa ala ali habibina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahum an khulafa'ir rasyidin Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an ashabi Rasulillah ajma'in wa an tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajjat
Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alna minal maghrurin. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna muslimin wansur man nasruddin wakhzul man khadalal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkuruni azkurkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.